Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah menegaskan bahwa hari itu adalah berada di dalam 3 keadaan. Yang pertama adalah hari esok atau yang kita sebut dengan hari yang akan datang, sesuatu yang boleh jadi kita belum akan sampai di sana. Yang kedua adalah hari yang telah berlalu atau kemarin, yaitu yang telah terjadi dan meninggalkan kita. Dan yang ketiga adalah hari ini yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka beramallah sungguh-sungguh di hari tersebut. Oleh karenanya, bagi kita saat memasuki tahun 2025, sebetulnya tidak ada yang berbeda di dalam kacamata kehidupan kita sebagai seorang muslim, kecuali ketika kita memaknainya bahwa mereka yang beruntung adalah ketika hari ini bisa lebih baik daripada kemarin dan esok hari menjadi lebih baik daripada hari ini. Tapi siapa yang kemudian dia sama dengan hari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang rugi. Dan yang lebih menderita lagi adalah mereka orang-orang yang hari ini bahkan lebih buruk daripada kemarin, maka bisa jadi mereka adalah orang-orang yang celaka. Maka bagi seorang muslim, seorang mukmin, rising hope for a better life adalah menjadi sebuah keniscayaan, meningkatkan, mengembangkan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik adalah merupakan sebuah kemestian di dalam rangka memenuhi dari apa yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak menjadikan kita hanya sekedar menjadi manusia rata-rata. Kita tidak diminta untuk menjadi mediocre person, tapi kita menjadi extraordinary person. Yaitu ketika Allah menyebutkan di dalam Quran surah 67 ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Walaupun ketika kita memaknai sebuah kompetisi,
tentu memiliki nilai positif ataupun juga sebaliknya. Di satu sisi kompetisi ketika tidak dilakukan secara sehat, maka ini akan bisa berpeluang menjadi sebuah keadaan yang merusak, menghalalkan segala cara hanya untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan sesaat, tapi justru mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan. Namun sebaliknya, ketika kompetisi ini dilakukan di dalam koridor-koridor kebaikan, maka sesungguhnya Allah mendorong kita untuk bisa mengoptimalkan potensi kebaikan yang telah Allah hadirkan di dalam diri-diri dan kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah menggunakan pilihan kata fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena ketika kita memiliki semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka tidak ada harapan kecuali yang kita harapkan kita menjadi pemenang. Kita menjadi mereka orang-orang yang berhasil. Kita bisa menjadi orang-orang yang berada di atas rata-rata, dan bukan hanya sekedar menjadi orang yang rata-rata, apalagi yang berada di bawah garis rata-rata. Maka di dalam kondisi inilah apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sangat relate di dalam kondisi kita memasuki awal tahun 2025 ini, bahkan berbarengan dengan datangnya bulan yang terkategorikan min ashhuril hurum, yakni syahrul Rajab. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, walaupun di dalam keduanya adalah memiliki kebaikan. Ketika kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli khairun, maka artinya adalah itu tentu keadaannya lebih baik daripada mereka orang-orang yang tidak beriman. Apa ukuran seorang iman yang kuat? Yaitu adalah ketika dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya dan menambahkan daripada perkara-perkara sunnah di dalam kehidupannya. Tapi mereka mukmin yang lemah, bisa jadi mereka melakukan perintah-perintah Allah, tapi masih ada yang ditinggalkan sebagiannya, bahkan masih senang melakukan perkara-perkara yang mendekati makruh, apalagi yang berada di pinggiran dalam kondisi yang tidak dibenarkan. Maka ini adalah tentu di dalam keduanya masih lebih baik. Maka agar kemudian kita menjadi mukmin yang kuat di dalam meniti masa depan, di dalam bulan Rajab, mengawali awal tahun, dalam peran kita sebagai seorang hamba dan sebagai seorang pekerja, maka Nabi SAW memberikan kepada kita 3 resep. Yang pertama adalah ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah terhadap segala hal yang bermanfaat. Karena ketika Nabi SAW mengingatkan bahwa di dalam hadis yang lain, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat di dalam kehidupannya. Maka apa di antara perkara manfaat yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Maka para ulama menyebutkan di dalam 2 hal, al-ilmun nafi' wal amalus salih. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal saleh kita. Maka ilmu adalah sesuatu yang kita dapatkan, ilmu adalah sesuatu yang Allah ajarkan, ilmu adalah Allah ilhamkan kepada setiap hamba-hambanya yang dipilih. Maka ketika kita bahkan datang memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat Jumat, maka bukan hanya sekedar kita formalitas menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana kita mendapatkan pencerahan sebagai pembekalan usbu'iyah selama sepekan yang kita menjadikan sebagai modal di dalam rangka meniti hingga Jumat yang berikutnya. Karena bukankah di antara waktu ke waktu berikutnya akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya? Antara satu waktu salat kepada waktu salat berikutnya, dari satu Jumat kepada Jumat berikutnya, dari satu Ramadan kepada Ramadan berikutnya, dari satu umrah kepada umrah berikutnya, kafaratul lima bainahuma, akan menjadi penghapus dosa di antara keduanya.
Maka ketika kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan baik, mendapatkan pencerahan ilmu yang baik, maka kita bawa pulang dan kita praktekkan di dalam diri dan ahli keluarga kita. Begitupun dengan wal amalus saleh. Maka amal saleh yang kita lakukan termasuk bukan hanya di level pribadi dan keluarga, tapi juga di dalam wilayah pekerjaan kita. Maka ketika kita niatkan bekerja itu sebagai amal saleh, bekerja adalah ibadah, maka kita akan melakukan totalitas di dalam menjalankan sesuai dengan peran kita. Apa yang menjadi SOP, apa yang menjadi KPI, apa yang menjadi tantangan di depan, bukan menjadi hambatan untuk kemudian mencari alasan di dalam rangka mencapai yang terbaik. Karena ini adalah yang diingatkan oleh Nabi SAW. Kalaupun kemudian kita menemui yang namanya arah rintang, dan itu adalah merupakan sunnatullah, maka gunakan resep yang kedua, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jika jalur bumi sudah kita optimalkan, strategi sudah kita desain, segala praktek pekerjaan yang baik sudah kita jalankan, tapi rasanya kita belum mencapai sesuai dengan yang diharapkan, maka jangan lupakan jalur langit yang bukan tidak mungkin Allah hadirkan. Bukankah seorang muslim itu bahkan ketika tali sendalnya putus ataupun kekurangan garam, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apalagi di dalam kehidupan seorang hamba ketika dia dihadapkan dengan beragam level cobaan, masathumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu. Ketika mereka diberikan kemelaratan, musibah yang berat, bahkan sampai diguncangkan kehidupannya, sampai mereka bertanya kepada para nabi dan rasul orang-orang sebelum kita, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrullahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu begitu dekat. Maka bagi orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena bahkan di bulan Rajab ini Nabi SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan salat wajib yang 5 waktu yang akan difardukan kepada setiap muslim yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita perbaiki daripada salat kita, menjalankan segala praktek pekerjaan kita dengan kesabaran, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Karena di dalam kamus manusia tidak mungkin itu ada di dalam kamusnya, tapi di dalam kamus Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah mengatakan jadi, maka jadilah dia. Maka yang terakhir adalah wala ta'jiz, janganlah kita merasakan lemah. Di dalam satu ayat Quran surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin dia tidak merasa lemah dengan pencapaian apapun yang telah dia dapatkan di dalam kehidupannya. Manakala itu sesuai dengan yang diharapkan, maka dia bersyukur karena Allah telah memberikan kebaikan baginya. Namun dia kemudian tidak menjadi orang yang cepat puas, kecuali dia ingin melakukan yang lebih baik lagi sebagai upaya untuk mendapatkan rahmat Allah yang lebih baik lagi. Tapi manakala dia mendapatkan belum dengan sesuai apa yang ia harapkan, maka dia meyakini bahwa ini semua adalah sudah terbaik yang ia lakukan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membuka pintu kada wa kada, seandainya begini, seandainya begitu, yang notabene itu akan menjadi di antara pintu-pintu syaitan. Tapi dia akan mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al, bahwa ini adalah semua ketetapan bagi Allah apa yang Allah kehendaki. Maka oleh karenanya, ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, semoga dengan 3 resep yang diberikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang telah kita sampaikan di atas, maka ini menjadi rujukan bagaimana raising hope for better life,
di dalam kehidupan kita. Imma berada di awal tahun 2025, apalagi ketika kita sudah berada di Syahrul Rajab, yang artinya kurang 2 bulan ke depan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah jadikan Ramadan yang akan kita jelang menjadi Ramadan yang lebih baik di dalam kehidupan kita, yang bukan hanya berdampak di dalam kehidupan pribadi, tapi juga berdampak di dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, di dalam aktivitas pekerjaan, bahkan di dalam bernegara serta di tengah umat Islam di seluruh dunia. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Wa qul qali hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا يا الله في شهر رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.